Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam kelas A semester 3 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kali ini saya akan bahas antropolinguistik yang ditujukan untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah linguistik. Nah, apa ya itu antropolinguistik? Nanti kita akan bahas selanjutnya di slide berikutnya. Antropolinguistik terdiri dari dua bidang kajian, yaitu bidang antropologi dan bidang linguistik. Antropologi itu membahas mengenai kebudayaan, adat istiadat, asal-usul, sedangkan linguistik itu mengenai tentang kebahasaan. Jadi, antropolinguistik merupakan bidang ilmu interdisipliner yang mempelajari hubungan bahasa dengan seluk-beluk kehidupan manusia, termasuk kebudayaan sebagai seluk-beluk inti kebudayaan manusia. Antropolinguistik ilmu yang membahas hubungan antara kebudayaan dan kebahasaan. Karena memiliki dua perilaku pembahasan, yaitu perilaku budaya dan perilaku bahasa. Oleh karena itu, budaya dan bahasa saling berkaitan. Jadi, definisi lain dari antropolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari hubungan bahasa dengan seluk-beluk kehidupan manusia, termasuk kebudayaan. Dengan kata lain, ilmu dalam mengkaji bahasa, kebudayaan, dan aspek lain kehidupan manusia. Pembahasan selanjutnya mengenai persamaan dan perbedaan antropolinguistik dan sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks sosial dan kebudayaan. Munculnya variasi bahasa dalam kajian sosiolinguistik ditandai dengan adanya perbedaan daerah, status sosial, penuturnya, usia, ragam, gender, dan keetnisan. Sedangkan kajian antropolinguistik merupakan kajian bahasa dan budaya sebagai sub bidang utama dari antropologi. Dalam linguistik antropologi ini yaitu mengkaji hubungan antara bahasa dan kebudayaan dalam suatu masyarakat. Nah, di dalam fenomena bahasanya akan tampak dalam tataran fonologi, sintaksis, morfologi, maupun semantiknya. Jadi di antara dua kajian tersebut memiliki perbedaan. Untuk persamaan dua bidang kajian tersebut yaitu sama-sama studi tentang bahasa, sama-sama memiliki variasi bahasa berdasarkan sosial dan budaya, kemudian juga sama-sama membahas unsur kebahasaan, misalnya fonologi, sintaksis, morfologi, maupun semantiknya, sedangkan memiliki perbedaan. Untuk bidang kajian sosiolinguistik yaitu mengkaji proses munculnya variasi bahasa. Kemudian untuk antropolinguistik sendiri yaitu mengkaji fungsi dan pemakaian bahasa dalam konteks kebudayaannya. Konsep dasar kajian antropolinguistik. Dua bidang kajian antropolinguistik yaitu studi bahasa, di mana untuk memahami bahasa dalam konteks budayanya,
studi budaya untuk memahami kebudayaan melalui bahasa. Dalam kajian ini berfungsi dapat melestarikan kearifan lokal atau mempertahankan budaya pada masyarakat. Kajian antropolinguistik dapat menjadi salah satu upaya untuk melakukan pemertahanan kearifan lokal, baik yang bersifat local-genius, indigenous knowledge, local skill, local research, culture, norm, and value. Kemudian, dalam analisis antropolinguistik, yaitu terdiri dari konteks, teks, dan konteks. Untuk konteks sendiri, yaitu terdiri atas paralinguistik, proksemik, kinetik, dan unsur material lainnya. Konteks berfungsi untuk memperjelas pesan atau makna sebuah teks. Paralinguistik selalu berdampingan dengan teks sebagai tanda verbal dan tidak dapat dipisahkan dari teks itu, yang dimana paralinguistik itu berfungsi untuk menjelaskan makna atau maksud unsur-unsur segmental atau teks lisan dalam tindak komunikasi. Kemudian analisis antropolinguistik dalam teks, yaitu terdapat struktur makro, struktur alur, dan struktur mikro. Dalam performansi teks tradisi lisan, yaitu penelitian mengkaji bentuk dan isi bentuk dikaji atas teks, konteks, dan konteks. Nah, sedangkan performansi teks itu merupakan unsur verbal yang memiliki struktur yang dapat dikaji dari struktur makro, struktur alur, dan struktur mikro. Teks merupakan penggunaan bahasa yang dihasilkan dengan maksud untuk menunjukkan sesuatu untuk beberapa tujuan. Kemudian analisis antropolinguistik ketiga, yaitu terdapat konteks. Konteks bahasa hanya dapat dipahami dengan melihat cara bahasa itu digunakan dalam konteks tertentu, baik budaya maupun situasionalnya. Konteks ini adalah faktor kunci di dalam pemilihan bahasa, karena konteks itu merupakan teks yang menyertai konteks tersebut. Untuk performansi konteks memiliki kondisi yang formulanya berkenaan dengan budaya, sosial, situasi, dan ideologi. Slide berikutnya yaitu membahas tradisi lisan atau tradisi budaya dengan ciri-ciri. Bagian dari kegiatan budaya memiliki konteks penggunaan dapat diamati atau dilihat, bersifat tradisional, diwariskan secara turun-temurun, mengandung nilai dan norma budaya, memiliki versi-versi lain. Tradisi sendiri yaitu berarti kebiasaan yang disampaikan dari satu ke generasi berikutnya dalam waktu yang cukup lama, sehingga kebiasaan itu menjadi bagian dari kehidupan sosial komunitas. Dari sebuah tradisi sehingga mengukuhkan membentuk identitas. Kalau untuk tradisi lisan itu memiliki penyampaiannya sebuah tradisi dengan media lisan. Jadi di mana tradisi lisan itu bukan hanya terdiri dari unsur verbal saja, tapi penyampaian tradisi itu secara turun-temurun dengan cara lisan, yaitu di mana dengan media lisan melalui mulut ke telinga.
Dalam kajian antropolinguistik, tidak hanya menjelaskan proses penggunaan bahasa secara linguistik, tetapi juga mengungkapkan nilai budaya tradisi lisan itu secara antropologis. Slide berikutnya yaitu wujud tradisi lisan atau budaya dapat dikaji terdiri dari 1. Tradisi berkesusastraan, 2. Tradisi pertunjukan, 3. Tradisi ritual, dan keempat, tradisi teknologi tradisional. Untuk tradisi berkesusastraan seperti peribahasa, pantun, teka-teki, puisi, cerita rakyat, lagu tradisional, penamaan, atau onomastika, misal gelar bangsawan, desa, sungai, gunung, tumbuhan, dan lain-lain. Kedua, tradisi pertunjukan, misalnya dalam kepercayaan rakyat, permainan tradisional anak-anak, tari, teater, adat istiadat, dan pesta rakyat. Kemudian kalau untuk tradisional ritual, misal ya, dalam upacara kelahiran, pernikahan, kematian, siklus bercocok tanam, pengobatan tradisional, dan lain-lain. Kemudian contoh dari tradisi teknologi tradisional seperti arsitektur, ukiran, kerajinan tangan, pengolahan makanan dan minuman, alat-alat musik tradisional, dan sebagainya. Konten yang dapat digali dari wujud tradisi lisan atau tradisi budaya yaitu terdapat dari usage, folkways, moral atau ethics, norm, custom, skill, competence. Usage yaitu berhubungan dengan kebiasaan atau cara-cara terhadap sesuatu. Kemudian folkways yaitu kebiasaan terhadap seseorang. Selanjutnya moral atau etik, yang dimana itu berhubungan dengan etika. Kemudian norm, yaitu norma, yaitu dalam arti aturan-aturan yang ada di masyarakat. Sedangkan kalau custom itu memiliki berhubungan dengan adat istiadat. Selanjutnya adalah skill. Skill ini dimana kemampuan keterampilan dalam tindakan dari hasil. Kemudian kompetens, yaitu kompeten ini ya dalam kemampuan cenderung sifatnya abstrak. Dari kajian antropolinguistik ini kita bisa mengamati bagaimana bahasa itu digunakan sehari-hari sebagai alat dalam tindakan bermasyarakat. Dengan bahasalah yang mempengaruhi pandangan hidup manusia. Jadi manusia tidak dapat berpikir kecuali melalui bahasanya. Antropolinguistik ini mempelajari unsur-unsur budaya yang terkandung dalam pola-pola bahasa yang dimiliki oleh penuturnya serta mengkaji bahasa dalam hubungannya dengan budaya penuturnya secara menyeluruh. Jadi, dengan bahasa itu dapat digunakan sebagai ekspresi nilai-nilai budaya. Nah, nilai-nilai budaya yang dapat disampaikan oleh bahasa sebagai jalur penerus kebudayaan. Oleh karena itu, kita mempelajari antropolinguistik memiliki manfaat, tentunya berfungsi dapat melestarikan kearifan lokal atau mempertahankan budaya pada masyarakat. Oleh karena itu, bahasa dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan karena pembenaran suatu bangsa. Dengan bahasalah yang menginginkan terbentuknya suatu kebudayaan masyarakat.
Sekian dari saya, itulah pembahasan tentang antropolinguistik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.